Bab 232, Tubuh Suci dikonfirmasi, Tetua Tertinggi khawatir. Beberapa hari kemudian, Gu Changge berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit tanpa sadar. Ini jauh lebih melelahkan daripada bertarung dengan lawan kelas 9. Wang Yue dan Liu Qingqing, masing-masing berpegangan pada salah satu lengannya, sama-sama kelelahan. Namun, dia tidak melupakan tanggung jawabnya. Dengan sebuah pikiran, dia memanggil panel pasangan Tao. Pasangan Daois, Liu Qingqing. Tulang akar, 215. Pemahaman, 215. Teknik kultivasi, teknik dingin surgawi tingkat surgawi lebih rendah. Alam reruntuhan kesempurnaan. Pasangan Tao, Wang Yue. Tulang akar, 230. Pemahaman, 250. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar pangkat surgawi bawah. Alam reruntuhan kesempurnaan. Sebelumnya di kota Duanbei, dia telah memberi makan Wang Yue dan Yuan Yabai beberapa ramuan, yang menyebabkan tulang akar dan pemahaman mereka melampaui Liu Qingqing. Setelah melakukan perhitungan melalui panel, dia diam-diam berpikir untuk menukar ramuan itu. Penukaran, pil tulang akar kelas 3+841, pil pemahaman kelas 3+841, ramuan telah dikeluarkan ke ruang sistem. Penukaran, pil tulang akar kelas 3+692, pil pemahaman kelas 3+492, ramuan telah dikeluarkan ke ruang sistem. Penukaran, pil tulang akar kelas 4+13, pil pemahaman kelas 4+13, ramuan telah dikeluarkan ke ruang sistem. Total poin atribut yang dihabiskan, 928.000, poin atribut host yang tersisa, 8.722.000. Hanya satu pertukaran yang secara langsung menghabiskan hampir 1 juta poin atribut. Namun lebih dari 900.000 poin atribut ini tidak berarti apa-apa bagi Gu Changge saat ini. Itu semua berkat kekuatan besar yang menduduki peringkat teratas dari keluarga Wu, alam pemusnahan kelas 9. Apa yang sedang dipikirkan suamimu? Wang Yue mengusap lehernya dengan jarinya dan melihatnya masih menatap langit-langit, lalu bertanya karena penasaran. Tidak banyak, hanya berpikir bahwa dalam waktu kurang dari sebulan lagi kita akan menuju Sekte Pedang Negara bagian tengah, dan aku agak enggan meninggalkan istriku. Gu Changge tersenyum ringan dan menjawab dengan santai. Baiklah kalau begitu, selama ini, suamiku harus benar-benar bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk beberapa tahun ke depan lebih cepat dari jadwal. Wang Yue menyeringai menawan, menyipitkan matanya saat berbicara. Ahem, ayo pelan-pelan. Aku masih punya beberapa ramuan di sini. Sebelum pergi, setidaknya aku perlu lebih meningkatkan bakat istriku, agar mereka tidak tertinggal jauh di wilayahnya. Gu Changge, yang hampir kehabisan sumber daya, buru-buru mengganti topik pembicaraan setelah mendengar ini. Selama percakapan itu, dia telah mengeluarkan kotak kayu berisi ramuan ajaib dan menyerahkannya kepada kedua wanita itu. Suamiku, berapa lama kamu akan berada di Sekte Pedang sebelum kamu kembali? Liu Qingqing mengambil kotak kayu itu, tahu bahwa mereka akan segera berpisah, dan tidak dapat menahan perasaan enggan saat dia bertanya. Tidak akan lama lagi, paling lama 2-3 tahun, paling sedikit 3-5 tahun. Namun, jika istriku menghadapi masalah, aku akan segera kembali ke wilayah utara. Gu Changge membelai rambutnya dengan lembut dan berbicara dengan lembut. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dalam 3 hingga 5 tahun, dia seharusnya telah menerobos ke alam pemusnahan tingkat ke-9. Tanpa berkata banyak lagi, Liu Qingqing juga tahu, suaminya berencana untuk meningkatkan kualifikasinya dan tulang akar sebelum berangkat ke negara bagian tengah. Dibantu oleh keduanya, Gu Changge kini berpakaian rapi. Dia melangkah keluar pintu, dan saat keduanya memasuki ruang pengasingan, Yuan Yabai juga mendengar suara itu dan menjulurkan kepalanya keluar dari kamarnya. Ini punyamu. Gu Changge baru saja sampai di pintu dan melihat si kecil, langsung menyerahkan ramuan yang telah disiapkannya untuknya. Terima kasih, Tuan Suami. Yuan Yabai dengan sopan mengambil kotak kayu yang berisi ramuan, keluar dari ruangan, berjinjit, dan mencium pipinya. Lalu, sambil mengendus lembut, selain aroma harum suaminya, dia mencium aroma kedua saudara perempuannya. Baru setelah suaminya membelai kepalanya, dia dengan patuh kembali ke kamarnya, mengambil ramuan, dan menelannya dalam satu tegukan. Setelah minum ramuan itu, dia langsung tertidur, bahkan tanpa menutup pintu. Menonton adegan ini, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Han-han kecil sekarang benar-benar tidak terjaga, tetapi mungkin itu yang terbaik. Setelah menutup pintu kamarnya, Gu Changge memulai kultivasinya sendiri. Kali ini tulang akar dan pemahamannya sendiri akan menerima peningkatan yang mengerikan. Negara bagian tengah Sekte Kenaikan Abadi. Di dalam gua, Li Fei tampak tak berdaya. Penatua Li, apakah Anda tidak memberitahu Sein Jiang secara lengkap tentang situasi ini? Sage Zhang mengerutkan kening, agak bingung saat menatapnya. Tidak, saya perhatikan suasana hati Sein Jiang sedang tidak baik. Jika saya teruskan, saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan, dan hati Tao-nya akan runtuh. Li Fei menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidakberdayaan lebih lanjut.
Lalu, bagaimana kita harus menangani ini? Sage Zhang menghela nafas setelah mendengar ini. Sejak kembali ke Sekte Kenaikan Abadi, dia merasa sangat khawatir setiap hari. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda dari keluarga Gu itu benar-benar menantang surga. Sekarang rencananya telah gagal, dia pasti akan menyimpan dendam. Sesampainya di Sekte Pedang, apa yang harus mereka lakukan? Kita harus melapor pada ketua sekte. Pemuda ini terlalu istimewa, bukan hanya tubuh Dao ekstrim. Hanya dengan memberi tahu Master Sekte tentang semuanya, kita berdua mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Li Fei mendesah dalam-dalam, ekspresinya rumit saat berbicara. Dia telah hidup hampir 2000 tahun dan belum pernah bertemu dengan makhluk yang begitu menantang surga, seorang pemurni alam kekosongan kelas 6 yang membunuh seorang alam pemusnahan kelas 9, dan dia menggunakan 4 atau 5 kemampuan ilahiyah bawaan. Setelah kembali ke Sekte Kenaikan Abadi, dia bahkan pergi ke paviliun koleksi buku dan membolak-balik semua catatan tentang tubuh Dao ekstrim di negara bagian pusat. Namun, dia tidak pernah menemukan seorang pun yang memiliki 2 kemampuan ilahiyah bawaan secara bersamaan. Pria muda ini, dia sungguh luar biasa. Mendengar bahwa mereka perlu melapor kepada Master Sekte, Sage Zhang merasa ragu-ragu, ekspresinya tidak yakin. Mereka pergi ke wilayah utara untuk menyakiti orang suci Sekte Pedang yang belum memasuki gerbang gunung demi orang suci puncak kelima. Master Sekte mungkin akan dihukum jika dia mengetahuinya. Khususnya, karena mereka telah gagal, itu adalah bagian yang paling tak tertahankan. Itu memalukan. Mungkinkah Tetua Zhang berencana untuk menunggu sampai nanti, ketika pemuda keluarga Gu itu tumbuh dewasa dan mencapai alam di atas kelas 9, dan kemudian secara pribadi membunuh kita berdua seperti mereka dari keluarga Wu di kelas 9 demi kepuasannya? Melihat keraguannya, Li Fei tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri, berjalan keluar gua. Lupakan. Mari kita lakukan apa yang dikatakan oleh Daoist Fellow Li. Mendengar ini, Raja Sejati Zhang tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung mengikuti. Namun sebelum mereka melapor pada Master Sekte, mereka melakukan perjalanan ke puncak suci, ingin melihat apakah Santo Jiangli sudah tenang. Namun, hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Santo Jiangli nampaknya berada dalam kondisi yang sangat buruk. Ketika melihat kedua tetua itu, reaksi pertamanya adalah bertanya, apakah orang bermarga Gu itu sudah tiba di negara bagian tengah? Saya belum mendengar tentang kepindahannya ke Central State. Orang suci tidak perlu terlalu khawatir. Orang bijak Li Fei melihat sedikit ketakutan di matanya saat dia berbicara. Dia hanya bisa menghiburnya dengan lembut. Tetua Zhang, setelah melihat ini, juga menghela napas. Rekan Tao Li benar, jika mereka menceritakan semuanya kepada Santo Jiangli, dia khawatir hati Tao-nya tidak akan sanggup menanggungnya. Untung dia belum datang, masih ada kesempatan. Aku akan melanjutkan pengasinganku. Jika aku bisa menerobos ke alam pemusnahan tingkat 9 sebelum kedatangannya, aku pasti akan menghancurkannya. Para tetua, silakan lanjutkan tugas kalian, saya harus berkultivasi. Jiang Li, mendengar bahwa Gu Changge belum tiba di negara bagian tengah, menghela napas lega. Dia segera mengeluarkan perintah pemberhentian, lalu mengeluarkan botol giok, meminum ramuan dalam yang ada di dalamnya, dan melanjutkan kultivasinya. Meskipun dikatakan bahwa lawannya dapat membunuh seorang kelas 9 dari alam kelas 6, pada akhirnya itu hanyalah kelas 9 dari keluarga Wu, dan kekuatannya sendiri akan jauh lebih kuat jika dia dapat menerobos ke kelas 9. Bahkan sekarang, di tingkat kesempurnaan kelas 8, menghadapi tingkat kesempurnaan kelas 9 dari keluarga Wu, dia juga memiliki peluang besar untuk menang. Hanya dengan menerobos ke kelas 9, dia pasti bisa menekannya, pasti. Ayo pergi. Resi Li Fei menatap tajam ke arah Santo Jiangli lalu pergi bersama Raja Sejati Zhang. Pikiran Santo Jiangli, di mata mereka, tampak agak menggelikan. Kekuatan yang ditunjukkan Gu Changge benar-benar berada di luar jangkauan manusia. Bahkan jika Santo Jiangli dapat menerobos ke tingkat 9, ia mungkin hanya dapat menekan Gu Changge tingkat 6. Saat lawan tiba di Central State, wilayah kekuasaannya pasti telah menembus ke wilayah tak terbatas tingkat ke-7. Saat itu, Jiangli masih belum mempunyai peluang untuk menang. Terlebih lagi, lompatan yang sama dari kesempurnaan ke alam kecil berikutnya, peningkatan kekuatan Gu Changge mungkin akan semakin nyata. Makin baik bakatnya, tentu saja makin besar pula kemajuan masing-masing bidang. Tak lama kemudian, mereka berdua muncul di hadapan Master Sekte Immortal Ascension, Raja Sejati Bai. Dia tengah duduk di puncak gunung, mengenakan jubah Tao putih yang menambah aura keabadian padanya, dengan bangau abadi alam sejati berbaring di sampingnya. Master Sekte, keduanya bertukar pandang, membungkuk dan memberi hormat. Ada apa? Raja Sejati Bai tidak membuka matanya dan bertanya dengan santai. Dia meneruskan kultivasinya dan dengan santai membelai burung bangau abadi di sampingnya. Kami telah menyebabkan bencana, dan meminta hukuman dari Master Sekte. Setelah menerima tanggapan dari Master Sekte, keduanya membungkuk dalam-dalam, kepala mereka tidak terangkat. Pernyataan ini juga membuat Raja Sejati Bai mengerutkan kening dan mendongak. Dia memberi isyarat agar mereka menjelaskan lebih lanjut.
Setelah mendengarkan seluruh cerita tentang tindakan mereka di domain utara, Raja Sejati Bai terdiam sejenak. Maksudmu, pemuda Gu dari domain utara itu membunuh seorang murid kelas 9 dari murid kelas 6 dan tetap selamat tanpa cedera. Dan menguasai lebih dari 4 keterampilan ilahi bawaan. Setelah beberapa saat, Raja Sejati Bai bertanya dengan tidak percaya. Ya, kami menyaksikannya dengan mata kepala kami sendiri, tidak ada sedikit pun kebohongan. Keduanya buru-buru mengangguk. Mustahil, bahkan tubuh Dao ekstrim pun tidak mungkin. Dia pasti bukan hanya tubuh Dao ekstrim, tetapi juga bakat tubuh suci yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hanya orang seperti itulah yang bisa melakukan hal ini. Raja Sejati Bai bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh keheranan. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang hilang dari Sekte Kenaikan Abadi mungkin bukan hanya tubuh Dao. Bukan pula pengurangan drastis jumlah murid yang memasuki gerbang gunung Sekte Kenaikan Abadi selama beberapa ribu tahun berikutnya. Akan tetapi, mereka telah kehilangan putra kebanggaan surgawi yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Tapi sekarang, sudah terlambat. Master Sekte, haruskah kita mengambil beberapa tindakan? Raja Sejati Zhang, mendengar perkataan Master Sekte, bertanya dengan ragu-ragu. Tindakan apa yang harus kita ambil? Anda baru saja melaporkan berita dari domain utara beberapa hari yang lalu. Sekte Pedang pasti sudah bersiap. Sekarang, Sekte Pedang mungkin telah mengirim setidaknya satu alam Raja Sejati untuk dijaga secara rahasia. Tidak ada kesempatan lagi sekarang. Raja Sejati Bai mendesah dalam-dalam. Namun, dia tidak terus menghukum keduanya, tetapi malah memecat mereka. Dia duduk sendirian di puncak gunung, menatap ke langit. Kali ini, Sekte Kenaikan Abadi mungkin kalah total, tetapi itu tidak masalah. 4 tanah suci agung tetaplah 4 tanah suci agung, dan mereka tidak akan rela membayar harga mahal untuk mengincar putra kebanggaan surgawi. Bagaimana kemampuannya yang luar biasa kuat bisa menjadi hal yang berarti dalam jangka panjang ketika tiba saatnya seseorang membuktikan diri sebagai manusia abadi dan naik pangkat. Kedudukan 4 tanah suci agung bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh satu individu. Ini hanya masalah cepat atau lambat, dan kali ini tampaknya Sekte Pedang kemungkinan besar akan menjadi pemimpin yang tak terbantahkan di tanah suci. Namun, Raja Sejati Bai juga tidak dapat mengubah hasil ini, dia hanya menyesal bahwa pada saat bujukan awal, dia tidak menawarkan perlakuan yang lebih tinggi, lebih banyak chip. Adapun kematian putra suci ke-9 Wu Jiang, dia mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Kalau bukan karena Wu Jiang, mungkin Gu Changge tidak akan memilih Sekte Pedang. Sekte Pedang, seperti yang dikatakan Raja Sejati Bai, pada saat ini, Master Sekte Pedang, Raja Wu Hen, tengah berdiri dengan hormat di hadapan penghalang area vital di Gunung Abadi. Hanya harta karun tertinggi tingkat surgawi bukanlah alasan utama. Kunci kemenangannya yang sebenarnya adalah kemampuan ilahi bawaan yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang memiliki bakat tubuh Dao. Anak muda, bolehkah aku bertanya apakah leluhur telah melihat banyak putra kebanggaan surgawi dengan bakat tubuh Dao? Berapa banyak kemampuan ilahi bawaan yang mereka kuasai? Mengingat kejadian itu, Dong Fang Jing tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Orang itu terlalu galak. Mengalahkan kultivator alam pemusnahan kelas 9 bukan karena harta karun ajaib. Dengan kekuatan yang sama, memiliki harta karun sihir dengan tingkatan yang lebih tinggi tentu akan memberikan keuntungan. Akan tetapi, dengan adanya kesenjangan yang signifikan di alam, kegunaan harta karun ajaib menjadi sangat berkurang. Lagi pula, bahkan jika seorang kultivator alam kekosongan pemurnian kelas 6 biasa diberi harta karun tertinggi kelas surgawi, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengaktifkannya, kekuatan yang dilepaskan tidak akan sebanding dengan serangan biasa dari alam pemusnahan kelas 9. Peningkatan kekuatan yang disediakan oleh harta karun ajaib tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan 3 alam utama. Bahkan mereka yang memiliki bakat tubuh Dao hanya dapat menguasai satu kemampuan ilahi bawaan. Kamu pikir bakat tubuh Dao seperti klan iblis? Hanya binatang iblis itu, setelah membangkitkan garis keturunan mereka, yang dapat menguasai hingga 2 kemampuan ilahi bawaan tambahan. Itu tidak benar, mengapa kamu menanyakan hal itu? Mungkinkah anak kecil keluarga Gu? Leluhur Raja Sejati dengan santai menjawab pertanyaannya, tetapi setelah berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Dong Fang Jing dengan sedikit ketidakpastian. Itu benar, bukan hanya satu kemampuan ilahi bawaan. Hanya kemampuan yang kulihat dengan mataku sendiri, setidaknya ada 4 kemampuan ilahi bawaan. Jadi aku bertanya apakah leluhur telah melihat seseorang menguasai beberapa kemampuan ilahi bawaan. Dong Fang Jing mengangguk berat dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, dia secara pribadi menyaksikan lawan menggunakan perlindungan tubuh teratai emas terlebih dahulu, yang kebal terhadap semua sihir. Dia menggunakan murid Taois emas gelap yang misterius itu, langsung mempelajari kemampuan ilahi lawan. Dan terlebih lagi, dia mengeksekusi kemampuan ilahi bawaan, Fatian Xiangdi, yang secara langsung mengalahkan transformasi api hitam dari alam pemusnahan tingkat ke-9 keluarga Wu. Dan kemudian ada metode untuk mengubah energi spiritual tubuhnya, yang seharusnya juga merupakan kemampuan ilahi bawaan.
Ini saja sudah mencapai 4. Dia bahkan menduga bahwa lawannya mungkin telah menguasai kemampuan ilahi bawaan kelima, yaitu kemampuan luar biasa yang tiba-tiba muncul di belakang kelas 9 keluarga Wu. Tidak ada tanda-tanda energi yang terpancar, seolah-olah dia masih di tempat pada suatu saat, dan di saat berikutnya, dia telah muncul di samping kelas 9 keluarga Wu. Bahkan, tidak ada fluktuasi spasial. Ini terlalu aneh. Setelah dia menyebutkan kemampuan ilahi bawaan yang telah disaksikannya, Raja Sejati keluarga Dongfang juga terdiam sejenak. Kelopak matanya tanpa sadar berkedut beberapa kali. Perkataan Dongfang Jing, tentu saja, tidak mungkin salah. Tetapi bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang menguasai 4 atau bahkan 5 kemampuan ilahi bawaan? Apakah ini masih klan manusia? Bahkan naga sejati itu, yang mengandalkan warisan garis keturunannya, hanya memiliki 3 kemampuan ilahi bawaan. Memiliki 5 kemampuan ilahiyah bawaan lebih mengerikan daripada binatang iblis, dan bahkan lebih absurd daripada klan naga. Apakah ini benar-benar manusia? Tubuh Dao ekstrim mungkin menguasai kemampuan ilahi bawaan kedua. Tapi, yang pasti tidak lebih dari 3. Sama sekali tidak mungkin. Setelah beberapa lama, leluhur Raja Sejati menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkinkah anak Jing kurang pengalaman dan mengira teknik lawan sebagai kemampuan ilahi bawaan? Mungkin hanya pengetahuan saya yang dangkal yang keliru. Mendengar leluhur berbicara seperti ini, Dongfang Jing hanya bisa menghela nafas tak berdaya, merasa agak tidak percaya diri. Namun tiba-tiba sebuah kilasan wawasan menyambarnya, dan dia tak dapat menahan diri untuk berkata, bagaimana jika dia bukan tubuh Dao ekstrim? Jika bakat bawaannya bahkan lebih tinggi dari tubuh Dao ekstrim, bisakah dia menguasai lebih banyak kemampuan ilahi bawaan? Jika bakatnya melampaui tubuh Dao ekstrim, itu juga akan menjelaskan bagaimana dia bisa membunuh ahli alam pemusnahan di 3 alam utama. Leluhur Raja Sejati hendak menepis hal ini sebagai sesuatu yang bahkan lebih mustahil dengan mengangkat tangannya. Tubuh Dao ekstrim, bagaimanapun juga, memiliki bakat yang paling tercatat di dunia ini. Untuk melampaui itu, meskipun ada namanya, tubuh suci, tidak seorang pun benar-benar mencapainya, setidaknya menurut catatan di negara bagian tengah, monster seperti itu tidak pernah ada. Namun saat dia mengangkat tangannya untuk berbicara, dia mendapati dirinya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya, jika anak itu memang memiliki bakat tubuh suci yang belum pernah terlihat sebelumnya, maka semuanya akan benar-benar masuk akal. Entah itu kecepatan terobosannya yang tak terduga, kemampuannya melampaui 3 alam utama dalam pertempuran, atau skenario yang tampaknya mustahil di mana satu orang menguasai 4 atau 5 kemampuan ilahi bawaan. Tampaknya, hanya tubuh suci yang bisa mencapainya. Namun, mungkinkah ini benar-benar terjadi? Bagaimanapun, setidaknya untuk saat ini, pemuda ini berhubungan baik dengan keluarga Dongfang kita. Terutama karena dia memiliki hubungan baik dengan garis keturunanku. Begitu dia tiba di Central State, apakah dia benar-benar tubuh suci, itu akan menjadi jelas. Orang yang benar-benar berbakat hampir tidak dapat menyembunyikan kemampuan mereka. Sang leluhur merenung sejenak, matanya berbinar samar. Dia tidak membantah spekulasi Dongfang Jing. Terlepas dari apakah bakat dan kekuatan anak ini milik tubuh suci atau tidak, itu tidak menjadi masalah lagi. Selagi dia masih belum terlalu kuat, berikan dia dukungan penuh. Hadiah di masa depan kemungkinan tidak akan mengecewakan. Berinvestasi pada anak ajaib adalah sesuatu yang dilakukan banyak kultivator hebat, lagi pula, pada level mereka, banyak material surgawi dan harta bumi tidak lagi berguna. Lebih baik menggunakannya untuk memberi manfaat bagi anak ajaib muda, untuk menetapkan sebab dan akibat, dan siapa tahu, mereka mungkin menerima keuntungan yang tak terduga di masa depan. Namun bagian tersulitnya adalah, para keajaiban sejati tidak kekurangan pendukung. Bahkan, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk membantu. Seperti mereka yang berasal dari Sekte Kenaikan Abadi, jelas mereka tidak memiliki kesempatan untuk berinvestasi pada Gu Changge. Mereka bahkan sudah menjadi musuh. Mereka pasti tidak ingin melihatnya bangkit dan akan menargetkannya di masa mendatang. Kamu harus istirahat dengan baik selama ini. Mengenai masalah sebelumnya, kami akan memutuskannya setelah beberapa orang lainnya meninggalkan pengasingan. Leluhur Raja Sejati tidak berpikir lebih jauh, semakin dia memikirkannya, semakin tidak masuk akal hal itu, jadi dia hanya melambaikan tangannya dan membiarkan Dongfang Jing tinggal di sana, sementara dia sendiri duduk di atas cakram batu, memejamkan mata, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tubuh suci. Jika benar, begitu dia tiba di Central State dia akan menjadi tak terhentikan. Melihat sang leluhur telah berhenti berbicara, Dongfang Jing dengan bijaksana mencari tempat untuk duduk bersila. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan tontonan yang akan dibuat pemuda ini saat tiba di Central State. Jika dia benar-benar memiliki bakat tubuh suci, tak seorang pun dapat mengalahkan kecerdasannya. Bab 231 Yabai ingin bermain juga. Kota Kekaisaran Wilayah Utara. Selama periode ini, Kaisar Wilayah Utara telah menghubungi orang suci Wu Jiang beberapa kali. Aneh. Sepertinya pewaris suci ini sebelumnya memiliki niat terhadap Tuan Muda Gu itu.
Mengapa tidak ada pergerakan selama beberapa hari terakhir ini? Kaisar Wilayah Utara memegang token geokomunikasi, mengerutkan kening erat, perasaan gelisah mengintai di dalam hatinya. Beberapa hari yang lalu, pewaris suci ke-9 telah menanyakan tentang pergerakan Tuan Muda Gu. Dia jelas punya niat untuk bergerak. Bahkan Kaisar Wilayah Utara telah menyatakan bahwa selama pewaris suci membutuhkan, keluarga kekaisaran dapat mengirimkan satu kelas 9 dan dua kelas 8 untuk membantu. Mungkinkah dia merasa tidak membutuhkan bantuan keluarga kekaisaranku? Tetapi jika dia benar-benar bertindak, seharusnya sudah ada beritanya sekarang. Kaisar Wilayah Utara menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa, untuk saat ini, pemuda itu pada hakikat berada di alam rendah, dan dia bahkan belum pergi ke negara bagian tengah untuk diterima secara resmi ke dalam sebuah sekte. Bagaimana mungkin dia cocok dengan sang pewaris suci itu? Jika sang pewaris suci melenyapkannya, dia akan dapat terus memegang tahta dengan aman. Tak seorang pun dapat menggoyahkan kedudukannya, dan tanpa dia, keluarga Gu tentu saja akan kehilangan dukungan dari Sekte Pedang. Tujuannya untuk menyatukan kekaisaran masih dapat terwujud. Sekarang, karena tidak dapat menghubungi Sang Suci, dia hanya bisa menyimpan token geokomunikasi dan diam-diam menunggu kabar. Sayangnya, dia tidak akan pernah menerima berita itu. Saat dia tengah memimpikannya berbagai kemungkinan, orang suci Wu Jiang telah meninggal di luar kota Duanbei. Adapun Gu Changge yang ditakutkannya, dia juga sudah berada di dalam perahu terbang Sage Zhao, telah tiba di depan gerbang Sekte Dingin Surgawi. Perahu terbang itu kecil tetapi sangat mengesankan, memancarkan puluhan atau bahkan ratusan fluktuasi arai yang berbeda. Susunan pertahanan, susunan serangan, dan bahkan susunan pengumpulan roh, semuanya ada di sana. Merasakan kedatangan perahu terbang asing dari wilayah utara, beberapa tetua alam gerbang surgawi dari Sekte Dingin Surgawi juga langsung muncul di gerbang. Bahkan Taois Wansan yang telah segera mengakhiri kultivasinya pun bergegas muncul. Hormat kepada para pendahulu dari Sekte Pedang. Pendeta Tao Wansan telah bertemu dengan kedua orang bijak dari Sekte Pedang di sebuah perjamuan yang diselenggarakan keluarga Gu. Melihat mereka muncul, dia buru-buru membungkuk memberi hormat. Hormat kepada para pendahulu. Para tetua lainnya mengikuti sambil membungkuk hormat. Para ahli alam sage di wilayah utara berada di tingkat leluhur. Hanya mereka berdua saja kemungkinan bisa menghancurkan Sekte Dingin Surgawi mereka. Pendeta Tao Wansan mengetahui bahwa sekte itu memiliki seorang saintes alam sage, tetapi dia tidak tahu berapa jumlahnya, paling banyak, ada dua, atau mungkin hanya satu yang pernah dia lihat sebelumnya. Memberikan rasa hormat kepada para ahli kelas 9 dan di atasnya tidak pernah dianggap berlebihan. Mengapa tidak memberi penghormatan kepada pewaris suci Sekte Pedang? Jian Chen berdiri di kedua sisi di belakang Gu Changge, seperti pelindung. Mendengar mereka memberi hormat pada diri mereka sendiri tanpa memperlihatkan ekspresi apapun, dia malah bertanya dengan agak tidak senang. Ini, hormat untuk Sein Gu. Pendeta Tao Wansan terkejut, ekspresinya agak canggung. Gu Changge ini memang Tuan Muda Gu, dan menurut semua peraturan, dialah yang seharusnya menerima penghormatan. Terlebih lagi, Gu juga suami muridnya, yang seharusnya juga menghormatinya. Namun keseimbangan kekuatan sangatlah penting. Meskipun merasa canggung, identitas orang suci Sekte Pedang memaksanya untuk tunduk pada Gu Changge. Para tetua Sekte Dingin Surgawi yang melihat hal ini pun ikut membungkuk, hormat kepada Yang Mulia. Tatapan tetua ke-6 ke arah Gu Changge sangatlah rumit. Awalnya, dia menemani Liu Qingqing ke keluarga Gu, saat pemuda ini bahkan belum memulai kultivasinya. Dilihat dari fisiknya, bahkan di antara manusia biasa, ia dianggap lemah dan tidak mungkin hidup sampai 100 tahun. Tapi sekarang, hanya berselang 2 tahun kemudian, pihak lain telah bertransformasi, mencapai kesempurnaan alam kekosongan pemurnian kelas 6, suatu alam yang tidak dianggap rendah di wilayah utara. Di antara 3 kekuatan besar, alam kekosongan pemurnian kelas 6 dianggap sebagai pendukung yang kuat, dan di luar kekuatan tersebut, banyak keluarga yang terkuat mungkin hanya berada di kelas 7 atau kelas 8. Pada kelas 8, hampir tidak ada ruang untuk kemajuan. Mereka yang berada di wilayah utara yang mencapai kelas 9 jumlahnya sedikit. Berpikir kembali ke penghinaan awalnya, menganggap Gu tidak layak bagi Liu Qingqing. Tetua ke-6 merasa mukanya terbakar. Benar-benar malu. Kalau bukan karena keteguhan hati Liu Qingqing, dia pasti sudah menjadi pendosa besar, bahkan sudah menjadi pendosa Sekte Dingin Surgawi. Dia telah mencapai alam kekosongan pemurnian tingkat 6. Bagaimana mungkin ada orang jenius seperti itu di dunia ini? Adik Liu benar-benar beruntung. Di antara banyak murid Sekte Dingin Surgawi yang penasaran dan berkumpul, Zukin memperhatikan sosok yang dilindungi oleh kedua orang bijak itu dengan mata yang rumit. Para pendahulu yang terhormat tidak perlu bersikap terlalu sopan. Mengapa saya tidak melihat istri saya? Apakah dia sedang berkultivasi secara tertutup? Gu Changge, melihat ini, tersenyum dan membalas sapaan itu dengan membungkukkan badan, mengamati kerumunan dan bertanya dengan santai. Memang dalam kultivasi tertutup, sudah beberapa hari. Tapi kalau dihitung-hitung waktunya, tidak akan terlalu lama, mungkin hanya 3-5 hari saja baru muncul.
Pendeta Tao Wan San, melihat balasannya yang sederhana, sedikit meredakan ekspresinya dan menjawab pertanyaannya. Para pengikut Sekte Dingin Surgawi, melihat ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji kerendahan hati Tuan Muda Gu. Mempertanyakan diri mereka sendiri, jika mereka berada di posisinya, mereka mungkin sangat sombong. Memiliki dua leluhur alam sage di sisinya sebagai penjaga, bagian mana di wilayah utara yang tidak memungkinkan dia berjalan dengan kepala tegak. Belum lagi identitas orang suci Sekte Pedang. Meskipun begitu, dia tetap sangat sopan dan santun kepada semua orang, sungguh langka. Tuan muda memang baik hati. Jian Chen, menyaksikan pemandangan ini, merasa jauh lebih yakin tentang masa depan mereka. Di antara mereka yang dianggap anak ajaib, banyak yang memiliki sifat sombong, bahkan membantu mereka mungkin tidak diingat dan malah dianggap pantas. Tetapi dilihat dari sikap dan perilaku tuan muda itu, jelas dia bukan termasuk orang-orang itu. Namun kesopanan adalah hal yang harus dikhawatirkan oleh tuan muda itu, mereka tetap harus berbicara atas namanya bila perlu. Bagaimana bisa identitas orang suci Sekte Pedang dianggap enteng? Kita semua adalah keluarga di sini, tidak perlu berdiam diri. Pertama-tama, mari kita siapkan tempat untuk semua orang menginap. Begitu Saintes mengakhiri retretnya dalam beberapa hari, dia pasti akan datang menemuimu pada kesempatan pertama. Dua senior, Sein Gu, tolong. Melihat hal ini, tetua keenam pun tersenyum dan membungkuk, lalu memberi isyarat untuk mengundang mereka melanjutkan. Terima kasih. Gu Changge terkekeh dan mengangguk, lalu turun dari kapal terbang. Jian Chen dan yang lainnya mengikutinya dari dekat, sedangkan si tua buta membuntuti agak jauh di belakangnya, seolah-olah dia tidak ada di sana. Tetapi dia senang dengan pengaturan ini, dia lebih suka tidak menonjol dan suka bekerja dengan tenang. Jika tuan muda membutuhkan sesuatu, dia pasti akan berusaha memenuhinya. Tak lama kemudian, di bawah pengaturan tetua ke-6, Gu Changge ditempatkan di aula tamu terbesar di Sekte Dingin Surgawi. Jian Chen dan yang lainnya tinggal di aula terdekat. Adapun Gu Haitang, sejak tiba di Sekte Dingin Surgawi, dia telah menghilang tanpa jejak. Karena kedatangan Gu Changge, banyak murid Sekte Dingin Surgawi melewati aula besar itu dari waktu ke waktu, berharap bisa melihat sekilas bakat terbaik dari domain utara ini. Bahkan banyak murid perempuan dari Sekte Dingin Surgawi berpakaian indah, melewati aula sebanyak 800 kali sehari. Semua itu hanya demi menarik perhatian Santo Gu, meskipun mereka tidak bisa menjadi pasangan Taoisnya seperti Sang Santa, menjadi seorang pembantu pun sudah cukup, karena itu akan memungkinkan mereka untuk menemaninya ke tanah suci di negara bagian tengah. Di dalam tanah terlarang kolam dingin, Gu Haitang diam-diam masuk jauh ke dalam susunan itu. Namun, untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan jalan keluar dari labirin tersebut. Sepertinya kau masih membenciku, Gu Haitang menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu memutuskan untuk mencari Jian Chen dan yang lainnya. Namun sebelum dia sempat pergi, sosok dingin entah bagaimana telah muncul di belakangnya. Keduanya bertatapan, terdiam cukup lama. Akhirnya, Sang Seinro Ungu adalah orang pertama yang berbicara, mengapa kamu menjadi begitu tua? Sudah 7 atau 800 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tentu saja, aku sudah tua. Tapi kamu masih terlihat secantik dulu. Gu Haitang tersenyum tipis, menatap wajah yang dikenalnya itu dengan sedikit kerinduan. Cantik, di dalam hatimu, masih belum setengah sebaik dia. Raut wajah Sang Saintes Roh Ungu berubah dingin, lalu dia tertawa mengejek diri sendiri. Ah, apa kabarmu selama ini? Gu Haitang mendesah getir, tidak berani menatap matanya. Sejak menerobos ke alam petapa, mereka hanya bertemu satu kali ketika dia kembali ke wilayah utara. Setelah itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Tidak bagus. Nada bicara Sang Suci Roh Ungu masih dingin, dan saat dia melihat ekspresi bersalahnya, dia semakin mengernyit. Jabatannya sebagai orang suci diambil alih dari saudara perempuannya, King Ling. Keduanya bersaudara dan sangat berbakat. Awalnya, Gu Haitang, yang memiliki bakat terbaik di generasinya di keluarga Gu, dicintai oleh kedua saudari itu. Namun, ia hanya mencintai sang kakak, tetapi akhirnya ia mengecewakannya. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia masih memikirkannya, tetapi dia tidak pernah kembali dari Central State. Saya mengalami kesulitan saat itu. Gu Haitang tahu dia menyalahkannya, tetapi usahanya untuk membela diri kandas di bibirnya. Pada akhirnya dia mengecewakan keduanya. Katakan saja, apa yang membawamu ke sini hari ini? Jika bukan karena sesuatu, kau tidak akan datang mencariku. Tatapan mata Sang Saintes Roh Ungu tampak rumit saat dia menatapnya, ingin mendengar penjelasannya, namun dia tidak bersedia mengatakannya. Dia hanya mengalihkan pembicaraan. Saya berencana untuk pergi ke Central State. Keluarga Gu telah membesarkan seorang pemuda yang menjanjikan, memberiku harapan. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Gu saat aku pergi, aku ingin memintamu untuk menjaga mereka sedikit. Tidak perlu melakukan apa-apa, hanya muncul saja sudah cukup. Jika benar-benar ada bahaya, gunung belakang keluarga Gu masih memiliki dua orang tua, kau tidak perlu ikut campur. Gu Haitang berkata demikian lalu membungkuk padanya.
Dalam hubungan mereka, mereka seharusnya menjadi kakak ipar dan adik ipar, tetapi karena Purple Spirit selalu memendam perasaan khusus terhadapnya, dia merasa itu tidak pantas. Untuk saat ini, Purple Spirit mungkin memendam lebih banyak kebencian terhadapnya. Meski begitu, Gu Haitang merasa bahwa bertanya padanya adalah pilihan yang paling aman. Mengapa saya harus? Sang saintes roh ungu hampir tertawa marah setelah mendengar kata-katanya. Datang sesuka hatinya, pergi sesuka hatinya, dan sekarang tiba-tiba mengharapkan dia untuk mengurus keluarga Gu hanya dengan beberapa patah kata. Tunggu aku menerobos ke alam raja sejati, lalu aku akan membawamu ke negara bagian tengah. Dengan anak itu kembali ke rumah, dengan kerajaanmu, menjadi tetua tanah suci tidak akan menjadi masalah. Gu Haitang berjanji tanpa daya. Sejujurnya, meminta bantuannya adalah tindakan yang hati-hati, tidak mungkin keluarga Gu akan menghadapi masalah apapun, dan mungkin tidak diperlukan campur tangannya sebelum dia mencapai alam raja sejati. Alasan sebenarnya dia datang bukanlah untuk meminta bantuan, tetapi untuk mengukur seberapa besar kebencian yang dia pendam terhadapnya dan apakah hal itu bisa diselesaikan. Jika dia bersedia, dia juga akan membawanya ke Central State. Lagi pula, bakatnya bahkan sedikit lebih baik daripada dia, jika dia bisa berkultivasi dengan sungguh-sungguh di Central State, mencapai True Monarch Realm mungkin saja bisa. Penatua Tanah Suci, saya tidak tertarik. Setelah belajar dari Sekte Dingin Surgawi, aku tentu harus bertanggung jawab sampai akhir. Lagi pula, adikku berada di gunung belakang Sekte Dingin Surgawi ini. Kamu bisa pergi, tapi aku tidak bisa. Jika tidak ada hal lain, jangan ganggu meditasi santai ini. Sang saintes roh ungu berkata demikian dan dengan lambaian tangannya, menggunakan kekuatan formasi, dia mengusirnya dari tanah terlarang kolam dingin. Berdiri di luar lapisan susunan sihir, Gu Haitang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mendesah, jika aku seperti anak itu, segalanya tidak akan jadi serumit ini. Dia berbalik dan pergi ke aula besar tempat Jian Chen dan orang lainnya berada. Namun, sikapnya tampak agak cemberut. Orang bijak Zhao memperhatikannya, namun memilih tidak mengatakan apapun. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Banyak murid Sekte Dingin Surgawi belum melihat Gu Changge lagi. Para murid perempuan yang berpakaian rapi hanya bisa menghela napas menyesal. Hari itu, tepat saat Liu Qingqing telah menyelesaikan kultivasinya. Dia mendengar berita kedatangan suaminya dan, dengan penuh kegembiraan, dia segera meninggalkan pengasingannya dan bergegas menuju aula besar tempat suaminya berada. Ketika dia tiba di aula, banyak murid Sekte Dingin Surgawi bergegas memberi hormat, Santo. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab. Dan mendorong pintu aula dan masuk. Sekilas, dia melihat suaminya sedang bermain-main dengan pipi Yuan Yabai di aula. Apakah istriku sudah selesai menyendiri? Gu Changge menoleh dan sangat senang melihat istrinya. Suamiku, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan datang? Liu Qingqing dengan cepat mendekatinya dalam beberapa langkah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya. Namun nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Bukankah aku mencoba memberi kejutan pada istriku? Gu Changge terkekeh, mengacak-acak rambut Qingqing. Saat melakukannya, dia melihat kaki gioknya telanjang di tanah, masih tanpa sepatu. Jelas, saat mendengar berita kedatangannya, dia bahkan tidak repot-repot memakai sepatu dan langsung berlari menghampiri. Tetapi pada tingkat kultivasinya, debu tidak dapat lagi melekat pada tubuhnya, bahkan tampak melayang sedikit di atas tanah seolah-olah kaki giok yang halus dan indah itu berada beberapa milimeter dari tanah. Itu memang sebuah kejutan. Tetapi jika suamiku memberitahuku sebelumnya, aku akan merasa senang dan menantikan hari-hari penantian itu. Liu Qingqing, membiarkan suaminya mengusap kepalanya, bergumam pelan. Mendengar ini, Gu Changge tertegun sejenak. Lain kali, tentu saja. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata sambil tersenyum. Mengapa istriku tidak memakai sepatu? Dia kemudian mengingatkannya. Petik 2. Wajah Liu Qingqing sedikit memerah, menyadari dia terlalu terburu-buru. Sambil mengangkat tangannya, dia mengeluarkan sepasang sepatu bot putih yang bisa menginjak awan dari cincin angkasa yang diberikan suaminya, yang merupakan harta sihir kelas kuning bermutu tinggi, yang mampu mengurangi konsumsi energi spiritual saat terbang. Baginya, efek ini sebenarnya dapat diabaikan, karena dia telah mencapai kesempurnaan di alam reruntuhan. Faktanya, selama masa pengasingannya ini, dia bahkan samar-samar telah menyentuh ambang batas alam kekosongan pemurnian tingkat ke-6. Biar aku saja. Melihat sang istri melepaskan sepatu bot putih, Gu Changge hanya memegang tangannya dan mendudukkannya di bangku batu. Dia berlutut secara proaktif, memegang kaki gioknya yang halus dan lembut di tangannya, meremasnya beberapa kali. Membuatnya sulit baginya untuk menahan diri untuk tidak mencubitnya. Bagaimana mungkin aku membiarkan suamiku, Tepat saat Liu Qingqing hendak menghentikannya, sebuah cubitan membuat wajahnya memerah. Dia hanya bisa membiarkan dia mengenakan sepatu bot penjelajah awan untuknya. Sambil mengenakan yang satunya, Gu Changge tak kuasa menahan diri untuk mencubit lagi, sensasinya sama nikmatnya dengan batu giok hangat, sungguh sangat menyenangkan. Yang membuat Liu Qingqing kembali berteriak pelan.
Tepat saat itu, Wang Yue, yang baru saja keluar dari ruangan, melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan perasaan sedikit masam, aku benar-benar iri pada adikku. Tuan Jun tidak pernah memakaikan sepatu untukku. Yabai bisa membantu suster putri memakai sepatu. Apakah suster putri membutuhkannya? Sebelum Gu Changge bisa mengatakan apapun, Yuan Yabai yang telah memperhatikan sepanjang waktu, tiba-tiba menyela. Tidak perlu, Wang Yue menutup matanya dan menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Tepat sekali, ruangan sudah disiapkan untuk Tuan Jun. Saudari Liu kebetulan mengambil yang sudah jadi. Wang Yue, melihat tatapan panas di antara keduanya, tentu saja tahu bahwa setelah berpisah sekian lama, mereka niscaya butuh waktu untuk berhubungan kembali. Kata-katanya membuat telinga Liu Qingqing terbakar, meskipun dia tetap diam. Tentu saja dia pun setuju. Gu Changge tentu saja tidak bersikap malu-malu, dia tahu bahwa dalam waktu kurang dari 2 bulan dia akan pergi ke Sekte Pedang Negara bagian tengah, dan ketika dia berpisah dengan istri-istrinya, dia mungkin hanya bisa membawa Yuan Yabai bersamanya. Bukankah seharusnya dia menghargai istrinya sepenuhnya selama ini? Selain memberikan eliksir, apa lagi yang harus diberikannya? Jika aku tahu, aku tidak akan membantu istriku dengan sepatu itu. Lihatlah, itu tidak perlu sekarang. Gu Changge tersenyum tipis, meregangkan tubuhnya dengan malas dan berkata, aku agak mengantuk, aku akan tidur siang. Dengan itu, dia berjalan ke rumah utama. Liu Qingqing diam-diam mengikutinya, melewati Wang Yue. Melihat ini, Wang Yue tiba-tiba punya ide cemerlang dan tak dapat menahan diri untuk berkata, kalau kakak tidak keberatan, aku juga agak mengantuk. Karena kakak tidak bicara, aku akan bergabung. Melihat Liu Qingqing hanya menghentikan langkahnya dan tidak berkata banyak lagi, Wang Yue menutup mulutnya sambil tertawa dan mengikutinya. Tepat saat mereka hendak memasuki ruangan bersama Tuan Jun, Yuan Yabai memiringkan kepalanya dan mengikutinya. Namun ketika mereka sampai di pintu kamar, suster putri menghentikannya. Hei, tempat tidur di kamar ini tidak cukup besar, Yabai kecil harus pergi ke kamar lain dulu. Oke, Wang Yue berkedip saat berbicara. Enggak oke. Yuan Yabai cemberut, agak enggan. Mendengarkan, 2 bulan lagi, saat Tuan Jun berangkat ke negara bagian tengah, kita berdua tidak akan pergi, dan Tuan Jun akan menjadi milikmu sendiri. Membiarkan kakak memiliki Tuan Jun sekarang tampaknya masuk akal, kan? Wang Yue menarik pipinya, mencoba membujuknya. Sepertinya itu masuk akal. Mendengar dia mengatakan ini, Yuan Yabai berhenti sejenak dan kemudian mengangguk sedikit. Menyaksikan suster putri menutup pintu dan memasang arai isolasi, meninggalkannya berdiri sendirian di luar pintu. Yabai bukan anak kecil lagi. Lagi pula, aku lebih tua dari kedua kakakku jika digabungkan. Yabai juga ingin bermain dengan Tuan Jun. Yuan Yabai hanya bisa pergi ke kamar lain dan berbaring di tempat tidur sambil bergumam sedikit sedih. Tetapi pikiran untuk segera kembali ke negara bagian tengah bersama Tuan Jun, dan tanpa kedua saudara perempuannya, bukankah kesempatannya baru saja muncul? Hal ini langsung mengangkat semangatnya.